Film adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Pahit manisnya hidup menjadi tabungan rasa untuk memperkaya setiap karakter yang ia ciptakan. Elvis Costello pernah menjadi penyelamat jiwanya. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan sineas Joko Anwar dalam Satu Indonesia. Kemar nih ceritanya lo jadi reporter, harus menginterview seorang yang sangat penting banget, tapi suara lo lagi hilang dan lo berusaha untuk tidak menunjukkan ke kru lo dan ke tamu lo bahwa suara lo lagi hilang. Oke, standby, coba clap in aja. Satu Indonesia, Kart 7, Scene 311, Shot 8, Take 7. Oke, and action. Ya, saat ini saya sedang melaporkan dari lokasi tempat di mana pebisnis Carlo Adi, dia adalah And yeah, cut. Bagus. itu namanya ngerjain kamu ini. Apa kabar? I'm good, how are you, Dog? I'm good. Baru pulang jalan-jalan ya. Baru pulang jalan-jalan. Nah, cerita dikit dong. Jalan-jalan ke Venice, ke Tirana. Jadi ini film gue yang kelima, Copy of My Mind. Kebetulan diundang masuk ke Venice Film Festival. Tanggal 1 September kemarin, terus 2 minggu di Venice, langsung ke Toronto karena juga diundang ke Toronto International Film Festival. Ini kebetulan dua festival yang sangat susah masuknya sebenarnya, karena yang pertama Venice, festival tertua di dunia, terus Toronto juga dikenal sebagai festival yang sangat prestisius, jadi pas masuk ke sana kita juga wah senang banget. Nah ini kalau misalnya kita lihat A Copy of My Mind, nggak kelihatan ada darah-darah. Karena kalau misalnya kita bicara Joko Anwar gitu, film-film sebelumnya selalu ada. Memang aku berusaha tidak bisa di-label sebagai satu filmmaker dengan satu jenis tertentu, karena aku berpikir dan percaya kalau misalnya kita sebagai filmmaker sudah bisa diletakkan dalam suatu box sama oleh orang lain dan kita percaya dan kita mengadaptasi itu sebagai identity kita akan berbahaya sebagai seorang pencipta seni, karena kita akan stuck di situ dan kita akan merasa kita berada di zona aman dan punya kecenderungan untuk tidak mau keluar dari situ. Yang terbaru selain A Copy of My Mind dari Joko Anwar itu kan adalah Half Worlds. Dan ini kerjasama dengan HBO. My God, when you hear HBO, it's like wow, HBO. Ceritanya gimana bisa kerjasama sama HBO? Dari lama kepingin punya satu karya TV series, tapi kebetulan yang nawarin malah dari HBO Asia dan ini juga diangkat dari mitologi dan urban legend asli Indonesia. Contohnya, jadi berarti aku kebayang ada pocong, kuntilanak. Kuntilanak ada. Oh, pocong? Pocong belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oke, terus apa lagi? Ada demit, jadi ini pertarungan antara demit dan manusia. Demit-demitnya itu ada kuntilanak, banaspati, palasik, dan genderuwo. Oh my God. Dan tuyul. Siapa yang jadi tuyul? Banyak. Kalau misalnya dilihat di sini tuh nggak ada pajangan piala sama sekali, padahal ini kantormu. Aku nggak suka. Kenapa? Kan pialamu sudah banyak. Aku nggak suka nempel posterku sendiri, poster filmku sendiri, nggak suka naruh piala. Kenapa? Nggak tahu ya. Anti. Piala juga kalau misalnya dapat ya dapat, terus taruh di mana, dibuang-buang gitu. Why? Yang ngumpulin biasanya produserku, karena mereka bilang harus disimpan, menghargai orang. Kenapa sih? Enggak sih, aku lebih geli aja ngelihatnya kalau. Geli, why itu achievement? Coba kalau misalnya dapatnya dari Venice, for example, or Toronto, whatever. Aku rasa gini, kayak aku rasa penghargaan yang paling besar untuk seorang filmmaker bagiku adalah ketika orang datang ke kita dan bilang film Anda sangat saya nikmati dan sangat menginspirasi saya, itu suatu
reward yang luar biasa. Oh yes, dan bicara mengenai berhubung pialanya nggak ada di sini gitu, dan piala-piala Joko selalu disimpan oleh produsernya di mana, aku boleh kasih pajangan ke dirimu ya? Apa tuh? Sebentar. Pajangannya adalah ini. Oh my God. Dapat dari mana? Ini dari Twitter. Aku pernah nge-tweet, dapat dari mana? Aku nggak tahu nih. Ini kamu yang mana sih? Yang mana kira-kira? Kalau aku sih tahu. Mukanya nggak berubah. Ini dapat dari mana? Waduh, ini it's like our amazing Satu Indonesia team finding it. So what happened Oh my here? God. Ini apa yang terjadi di sini? Ini waktu aku jadi paskibraka nasional tahun 91. Oke. Kok taunya gitu sih? Jadi waktu jadi paskibraka tahun 91 ya. Yes. Ini waktu latihan dan dicukurnya begini nih. Oh my God. Cuman ada kayak carrot top gitu. Kayak anak nakal ya, cukur anak nakal. Kalau ini kayaknya beberapa saat sebelum tugas di istana. Oh my God. Kalau misalnya kita punya masalah kerja, masalah hidup, masalah cinta, apa juga semuanya, itu pasti curhatnya ke dia. Orang pertama yang kita cari untuk curhat itu pasti ke Bang Joko. Cuma sekali waktu itu saya ngeliat Joko marah, itu pun dia nggak limpahin ke orang lain. Ya. Saya ngeliat dia kayak stres sendiri, duren dia gini-gini, tok. Jadi dia punya kebiasaan yang aneh. Jadi kalau tidur itu kakinya kalau nggak kena sesuatu dia ngorok. Kemarin it's all about gadget itu. Wah ini abang banget sih ini. Oh my god. Setiap ada sesuatu gadget ya, anything related to electronic and gadget, it's so abang. Joko kecil tuh seperti apa sih? Dia bisa dibilang penyendiri ya. Joko kecil tuh orangnya penyendiri, jadi tidak bermain dengan anak-anak seusianya, lebih suka naik sepeda sendiri, terus mancing belut sendiri, terus suka ngarang, suka ngayal sendiri gitu. Ngayal, jadi khayalannya tuh termasuk ada perempuan hamil gitu ya, warna merah, udah gitu ada juga homoseksual gitu, it's like everything is there. So why perempuan hamil, and then why all these elements? Baru setelah film keempat aku sadar bahwa di semua filmku ada karakter perempuan hamil. Yes. Selalu perempuan hamil ini selalu mendapat kesusahan. Ternyata itu berasal dari kekhawatiran dan concern aku pribadi bahwa di Indonesia terutama banyak sekali orang yang punya anak tanpa punya planning. Anaknya itu mau dibesarkan seperti apa dan bisa nggak memberikan satu hidup yang aman buat anak ini gitu. Joko udah siap punya anak? I love kids, but not this time. Not this time. Ya, mungkin anjing sama kucing dulu. Karena piara ikan aja sering mati. Oh gitu ya? Di rumah dan jarang kasih makan. But you do wanna have kids one day? Yeah. Okay, yes, alright. Well, yes of course. Okay. Kok jadi gue wawancara aku sih? Gimana sih kamu? Aku mau lihat ruangan kantormu yang lain, boleh nggak? Boleh. Sekalian lihat koleksimu. Alright? Okay. Let's go. Let's go. Okay, Elvis Costello. Yeah. Why Elvis Costello? Elvis Costello ini bapakku. Hah? Maksudnya kamu anak yang hilang gitu? Iya. Kabur ke Indonesia? Masih di Satu Indonesia bersama dengan sineas Joko Anwar. Joko, mari kita bermain. Main apa? Ini judulnya adalah 3 kata. Jadi Oke. ketika kamu melihat foto orang ini, kamu harus menimbulkan 3 kata, memunculkan 3 kata. Oke? Ya. Ready? Oke. 1, 2, 3. Dadang. Genius, dark, playful. Oke. Siap? Boleh bahasa Inggris kan? Boleh. Oke. Genius, dark, playful. For Tarantino. Next. Nerdy, genius, romantic. Ready? Nyok. Friendly, lovely,
nice. Friendly, lovely, nice. Mau lagi atau udah? Mau lagi. This is interesting. Gak boleh diulang ya. Nggak boleh. Hanum, sorry ya. But you are very nice. Speaking of, okay, all these people, tadi ada lovely, very nice. Yeah. Kemudian this one is romantic, right? Yeah. Aku dengar kamu tuh suka juga genre komedi romantis. Ya. Suka banget gitu. Basically aku suka semua genre kan. Good Iya. movie is a good movie. I Bad movie agree. is a bad movie. Yes. Even bad movies, aku masih sangat bisa menikmati film-film jelek karena gini, buat aku itu, aku kan nggak belajar film ya, maksudnya nggak belajar film secara formal. Lebih gampang buat aku belajar dari kesalahan orang ketimbang mengikuti kehebatan orang. Kalau top 3 paling favorite any genre, Joko, apa? Punch Drunk Love. Oke, itu satu ya. Kayaknya Terus- aku harus nonton deh. Makanya. Oke. Terus ada film Rusia juga judulnya Come and See, film perang. Come and Kenapa? See. Setidaknya 2 film itu. Kalau Punch Drunk Love itu betul-betul film yang membuat aku, pada saat itu tahun 2001 aku nonton film udah sangat jenuh banget ya, kayak udah tidak bisa menemukan lagi kenikmatan nonton film. Tapi nonton film itu jadi punya itu lagi. Jadi it's a very important film in my life. Kalau Come and See karena itu adalah film yang bisa mendeskripsikan perang dengan sangat real dan bikin kita betul-betul gitu banget. Lagu romantis yang paling kau suka? Valentine, By who? Richard Hawley, Still by Elvis Costello, dan Something Has Changed, Pope. Oke, Elvis Costello. Yeah. Why Elvis Costello? Elvis Costello ini bapakku. Hah? Maksudnya kamu anak yang hilang gitu, Iya. kabur ke Indonesia. Ini si Elvis Costello ini sudah menyelamatkan hidupku Why? tahun 99. Albumnya yang berjudul Mighty as a Rose, Mighty Like a Rose. Oke. Pada saat itu aku lagi berjuang banget, bergumul banget tuh dengan segala macam permasalahan. Waktu zaman 98 juga kan ya, Indonesia juga sangat bergejolak banget dan itu sangat mempengaruhi mempengaruhi psikis gitu. Bisa dibilang stres ya pada saat itu, dan ketika mendengarkan si Elvis Costello di album Mighty Like a Rose itu kayak dia ngomong dia kayak berdiri di depan pintu dan ngomong ke aku. Apa pada Lagu saat yang itu? pertama itu di album itu judulnya All Grown Up. All Grown Up. Jadi tentang seorang anak dan sangat membenci orang-orang yang dulu membesarkannya, lingkungannya. Jadi aku menggambar itu seperti apapun yang bisa aku anggap sebagai authority gitu loh. Ada satu liriknya di lagu itu yang dia bilang, "But look at yourself, you can see that you still so young. You haven't earned the weariness that sounds so jaded in your tongue." Langsung, waduh gitu. Dan lagu keduanya itu How to Be Dumb. Right. Can you sing that one? How to Be Dumb? Don't you know how to be dumb? Aduh, pokoknya itu dua lagu itu betul-betul membuat, setelah yang pertama All Grown Up, di situ disentil, How to Be Dumb itu kayak ditampar. Jadi betul-betul, oke. Gue nggak bisa begini lagi nih, nggak bisa depres, dan langsung saat itu gue langsung keluar rumah dan bisa dibilang jadi manusia baru. Only by listening to one album, Elvis Costello, Mighty Like a Rose. Betul. Jadi Joko nggak pernah ngerasa bahwa, wah udah penat banget nih, udah berhenti aja lah di industri film secara keseluruhan gitu. Enggak ya? Nggak pernah ya? Enggak. Jadi nggak pernah marah, Jok? Jarang sekali aku marah. Aku tuh kalau kecewa sering pastinya kan tidak
tidak setiap saat apa yang kita maui selalu ada, apa yang kita harapkan dari, apakah dari teman kita, apakah dari pasangan kita, apakah dari partner kerja kita. Kecewaan pasti ada, tapi aku nggak mau stay di situ. Kecewa pasti pernah. Kalau orang nggak pernah kecewa kayaknya abnormal ya, mungkin serial killer kali. Tapi nggak lama-lama lah, mungkin kalau kecewa gitu semenit 2 menit, paling lama setengah jam gitu. Dan mencoba untuk tidak berbicara kalau pas marah itu agak susah. Ya, jadi kalau marah ya udah diem dulu aja, ngobrol. Oke, jadi kalau misalnya Anda didiemin sama Joko Anwar, Berarti lagi marah. berarti Anda sedang menjadi objek marahnya Joko Anwar. Kita akan jeda sejenak, kita masih akan kembali dengan Joko Anwar di Satu Indonesia. Salah satu orang paling berpengaruh di sosial media di tahun 2010. Bisa aja. Bisa aja. Nggak ngasih duit. Masih bersama dengan Joko Anwar di Satu Indonesia. Joko Anwar, salah satu orang paling berpengaruh di sosial media di tahun 2010. So, how does that make you feel? Bisa aja. Bisa aja. Nggak ngasih duit. Tapi kamu lebih ini loh, ngalahin Ashton Kutcher katanya. Iya, tahun 2010 itu ada hasil penelitian dari HP, ya HP ya. Iya. HP Lab. Terus ada 10 Twitter user yang paling berpengaruh katanya, dan nomor 2-nya aku. Nomor 1-nya Mashable. Itu luar Google biasa. nomor 3 kayaknya. See? That's cray Apa itu? man. That's crazy. I think it's a very strange algorithm. What do But you mean? It's okay. It's okay. Yeah, it feels good. Bagaimana sih kamu melihat Twitter dan influence yang orang bisa sebarkan melalui Twitter? How do you see that? It's amazing. Yeah. It's amazing. It's power, and of course with greater power comes greater responsibility. Yes. Aku mainly pakai sosial media kan untuk menyebar awareness ya. Awareness bahwa untuk menjadi seorang warga negara yang functional, kalau tadi kan kita ngomong sumber daya manusia, jadi untuk menjadi seorang warga negara yang bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Kamu nggak mau masuk politik? No, Kenapa? I hate politics. Why? I You don't can know. make the changes. Bisa no, membuat no, perubahan. You don't have to be in the politics untuk merubah sesuatu. Yang paling gampang adalah menyebarkan awareness, dan itulah fungsi sosial media yang paling utama yang aku gunakan. Menyebarkan awareness tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, apa yang salah dengan our society, apa yang salah dengan pemerintahan, dan tidak mencoba untuk menjadi judgmental, tapi hanya untuk menceritakan aja something wrong. Dan masalahnya sekarang di sini, penyelesaiannya aku juga mungkin nggak tahu, but as long as kita aware bahwa ada sesuatu yang nggak beres, dan mungkin akan menyebabkan orang-orang gelisah, dan dari kegelisahan ini akan membuat orang-orang untuk mencoba mencari penyelesaian. Karena apa ya, segala rasa yang ada di Joko sekarang itu yang membuat Joko memutuskan untuk mendukung Presiden Joko Widodo saat itu, saat pemilu ya. Itu, ya. Dan sekarang bagaimana tanggapan Joko terhadap Kalau jalannya sekarang kita pemerintahan? harus kembali menjadi warga negara lagi, maksudnya pemilu sudah selesai, kita kembali menjadi warga negara lagi, sama seperti dulu sebelum Pilpres. Kita harus kritis terhadap pemerintah dan bagaimana pemerintahan dijalankan, dan juga harus fair aja kalau misalnya ada sesuatu yang layak dianggap sebagai achievement dari pemerintah juga harus disebarkan gitu. Nah, how do you deal with haters? I don't deal with them. You don't. You just don't deal with. I don't deal with them. I don't deal with negative people, haters. Kalau lagi iseng, aku bales-bales. Tapi itu karena iseng gitu. Karena it's fun sometimes.
Tapi no, I don't deal with negative people. Dan bicara mengenai sesuatu yang amusing, ada salah satu tweet dari Joko yang amusing ketika Joko mengatakan atau mengungkap sebuah fakta seputar Berlin Film Festival tahun ini. Ya. Di mana saat itu Tahun ada lalu ya? tahun ini Oh, atau tahun ini kan 2015, di mana ada orang-orang yang ini siapa, dari mana, tiba-tiba pergi ke sana gitu. Nah, kalau boleh ingin tahu gitu dari mata Joko, sebenarnya industri film Indonesia itu yang bikin kok kayaknya wow susah banget ya kita mau maju bareng gitu, itu apa? Pertama, aku rasa ini bukan cuma di bidang film ya. Di bidang-bidang lain pun aku rasa Indonesia masih sangat stutter, masih sangat mencoba untuk menjadi solid. Dan masih merangkak menuju excellence gitu. Kalau di film sendiri yang aku amati ada banyak sekali masalah, tapi pada intinya yang kita sangat kurang adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia pelaku dan sumber daya manusia pengelola. Pertanyaan terakhir, kalau boleh, ada satu pernyataan atau apalah pesan atau pernyataan yang Joko mau katakan gitu, apa sih? Well, maybe for young filmmakers. Young filmmakers, do it and aim high. Do it and aim high, meskipun tantangannya. Aim high, maksudnya kalau misalnya kita mau jadi filmmaker, zaman sekarang gampang ya. Smartphone udah 4K, shoot it gitu kan. Udah nggak ada alasan lagi bikin film. Zaman dulu nggak ada kamera, gue susah. Zaman sekarang kamera is very easy kan. Nggak punya smartphone yang bisa syuting HD, pinjam sama temen juga bisa gitu. Tapi tetap we have to aim high, karena untuk bikin apapun sekarang gampang. Shoot asal-asal jadi filmnya baru. YouTube. Nggak bakal jadi apa-apa if you don't aim high. Aim high-nya apa? Jangan cuma sekedar bikin karya yang cuman bikin lo sama teman-teman lo bisa ketawa, bisa enjoy misalnya. Harus bisa dinikmati oleh lebih banyak audience, bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar. Karena that's the thing. Karena semakin lama semakin terbuka pasar. Kalau misalnya kita hanya menganggap Indonesia is the only market buat karya kita, orang lain akan take over market di Indonesia dan kita akan tertinggal hanya sebagai konsumen. So we have to think about marketing produk kita Lebih jauh ya. lebih jauh. Ya. Terima kasih banyak Joko Anwar sudah berbincang-bincang di Satu Indonesia. Sama-sama Marisa. Siapa lagi kira-kira tokoh inspirasional yang akan kami ajak bicara minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Thank you Joko. Sama-sama. Terus ngomong gitu ya. Iya. Misalnya itu. Ada monyet-monyetan tuh.